Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, kita bisa berkumpul di salah satu taman-taman surganya Allah dalam rangka tafaqquh fiddin, karena kita memang benar-benar butuh terhadap ilmu yang bisa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang shiratal mustaqim, jalan yang mengantarkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Di dalam bulan Ramadan ini Allah mengistimewakan, sebagaimana Nabi Yakub memiliki 12 anak. Di antara 11 anak, dari antara 12 anak, ada satu yang paling dicintai, paling disayangi, yakni Nabi Yusuf. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. 12 bulan. Ada satu bulan yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan ini Allah menabur dan menebarkan berbagai macam bentuk keberkahannya, nikmat yang sangat banyak sekali. Mungkin ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita selaku kaum muslimin, karena bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan sering kita sampaikan bahwa ulama-ulama terdahulu rahmatullahi alaihim ajmain selalu berdoa kepada Allah, berharap supaya bisa bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Kanu yad'una sittata ashhur, mereka berdoa selama 6 bulan supaya berjumpa dengan Ramadan. Ini orang-orang soleh,
orang-orang yang keimanannya kuat, yang kokoh sekali keyakinannya, doanya ya ini, minta supaya berjumpa dengan Ramadan. Di sisa 6 bulan lainnya mereka berdoa supaya Allah memberikan, alias atau Allah supaya menerima segala bentuk amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini memang sudah dinanti-nanti ya. Mereka sudah berdoa 6 bulan sebelumnya. Jadi Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Salat Besar, Suro, Safar, Mulut. Kan mulai mulut nih, mulut pada mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa. Nah, kan mulai mulut pada mulut. Mereka itu sudah berdoa. Mulut pada mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Salat Besar, Suro, Safar. Lo balik maneh. Ngoten loh. Tadi mereka itu pada mulut sudah berdoa senantiasa kepada Allah, minta untuk dipertemukan dengan Ramadan. Oleh karenanya di bulan Rajab mereka sudah mulai nanam. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab, syahrul Rajab adalah syahrul lizzara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban adalah syahru sakyu lizzara. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk mengairi tanaman. Dan ketika syahrul Ramadan, syahrul hasaid lizzara. Kalau sudah bulan Ramadan, itu adalah bulan panen dari apa yang kita tanam. Lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu ya, persiapannya itu sudah 6 bulan loh menyambut Ramadan. Jenengan kan gak kroso moro-moro lo poso maneh. Soalnya gak tau ngenteni, gak tau menanti-nanti. Oh alah res gak oleh sarapan maneh sesuk. Padahal kalau orang itu benar-benar keyakinannya kuat, orang yang imannya kuat, mereka sudah menanti 6 bulan doa terus doa hingga 3 bulan sudah berdoa sampai bulan Rajab baru mereka latihan. Sudah nanam duluan. Kalau sudah Ramadan waktu panen. Napa waktu panen itu? Bener-bener gaspol untuk mengisi dengan kebaikan dan amal soleh. Loh, ono setate to, Pak. Jenengan olahraga tanpa pemanasan, seleo, keceklo, lah ngoten to. Ono SMA hari ini ku bal-balan, gak ada pemanasan sepak bola misalkan, gak pernah futsal, ikut futsal. Piye rasane mari ini? Remuk kabeh. Wis talah. Melaku koyok dene koyok kudu arep berangkang. Karena apa? Sakit semua, gak ada pemanasan. Iya. Lan jenengan nggih ngoten. Ketika menyambut bulan Ramadan langsung tep ngoten. Gak ada pemanasan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak ibadah puasa, khususnya di bulan Sya'ban. Untuk apa? Persiapan. Ini Ramadan Olimpiade nih, Ramadan ini sudah pertandingan. Masa ketika pertandingan gak ada persiapan, isok menang, isok juara, menang melok Ramadhani, tapi belum tentu mendapatkan kemenangan. Karena apa? Kita tidak ada persiapan. Ngoten, gak ada persiapan. Makanya kita kasih analogika sedikit. Orang sepak bola misalkan gitu ya, sepak bola turnamen Piala Dunia persiapannya 4 tahun, Pak. Wis mari buyar ya. Isi persiapan terus walaupun gak bendino latihan. Bahkan untuk latihannya itu berhari-hari, berbulan-bulan hanya demi pertandingan itu 1 bulan. Iku nek menang terus. Nah nek babak penyisian 32 langsung kalah, ya keok nyese gitu ya. Ganti 16 nyese maneh.
Tapi persiapannya bayangkan untuk pertandingan satu kali. Jenengan 1 bulan ini diuji untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya kita harus mempersiapkan diri, ini perlombaan, ini berfastabikul khairat. Nanti ada namanya 10 hari terakhir iktikaf, nanti adanya menyambut atau meramaikan dengan malam Lailatul Qadar, nanti ada 10 malam pertama, 10 malam kedua untuk tilawatil Quran. Kalau fisik nggak kuat, ket maca Quran iku wangop. Mboten terbiasa poso, akhirnya mulet-mulet. Akhirnya gawe kok turune wong poso iku ibadah. Kate ge masak akeh ya lemes, ge maca Quran lemes. Paling iso pirang lempir maro-maro seliwut ango. Pas mari subuh lho Pak ya coba kepingin sampai syuruk. Tapi perjuangannya kan berat karena belum terbiasa. Akhirnya ibadah di bulan Ramadan kepontal-pontal karena kurang adanya persiapan. Ngenten ini ngeten Pak Pancene. Jadi tahun ngarep saumpama ini nyambut Ramadan wis dipersiapkan dari Rajab. Latihan poso, latihan sedekah, latihan tilawatil Quran. Cek terbiasa, gak kaget di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang penting jangan 30 hari seperti Ramadan. Berapa hitungannya? Terserah, pokok jangan 1 bulan penuh. Mau 25, 24, 20, silahkan. Silahkan. Tapi kan ya kita karena gak ada persiapan, sehingga di bulan Ramadan itu mau loh. Hari pertama di bulan Ramadan awanku sepi mamring Pak siang itu. Gak ono wong klewas gak ono. Hari pertama niku. Makanya rata-rata toko, pabrik ngono. Iku prei untuk hari pertama di bulan Ramadan. Jarene untuk apa? Adaptasi dhisik. Adaptasi, bliur-bliur. Kok istirahat geblak, Pak. Ini toh jam 12 istirahat geblak ngono lho. Soalnya nggak terbiasa tadi. Pun harus dipersiapkan. Banyak persiapan ini benar-benar karena nanti menguras fisik, tenaga, pikiran dan hati. Nek kepingin berfastabikul khairat. Nek kalau sekedar ingin meramaikannya dengan ayo buka bersama, sahur bersama, nek perkara ngerameino mangan, akeh sing kuat. Ngono. Tapi meramaikan untuk ibadah, ayo 10 malam terakhir gaspol. Itikaf gak turu blas misalnya. Ket mulai isak sampai bendak subuh. Mari subuh turu sampai lohor, gak masalah. Balas dendam nih. Balas dendam. Lah ngoten ta, Pak? Iki butuh persiapan yang kuat loh Pak, 10 hari terakhir nih. Wan ibadah puasa itu dari awal masih pemanasan. 10 hari kedua mulai gas rotot digetno. 10 hari ketiga, 10 hari terakhir iku sak pol-polane. Jangan malah nanti 10 hari terakhir wis mulai lemes loyo. Sing semangat malah ketika zakat mall, nang mall kabeh blonjo. Ayo, sibuk nang mall tok ngene Pak. Golek blonjo lah, golek parcel, golek panganan, golek wafer. Siap-siap lah kanggo riyoyowan iki kudu dipersiapno panganane. Ngoten. Harusnya nek 10 hari terakhir nek nyuntuh sunai Nabi loh ya, nyuntuh sunai Nabi itu Nabi dan para sahabat tuh bikin tenda-tenda untuk melaksanakan iktikaf. Nek kula lan pas sedaya niki kita sik latihan iktikaf. Teko bengi esuk mulai. Kadang bengine ku pas iku lho Pak. Salat 10 hari terakhir jam 2 sampai jam 3. Mari subuh mulai. Latihan carane wis iktikaf wis mari. Nah sampe nyontoh sunai Nabi, melbu iktikaf niku Pak dari malam 20.
Masuk 21 sudah masuk masjid, nggak boleh keluar sampai takbiran. Oleh metu iku nek pas wayahe adus, umba-umba. Selebihnya wis nang masjid ibadah maneh. Wis gak ketemu bojo, ketemu anak, wis pisah dhisik 10 hari, Bro. 10 hari. Dek, tak tinggal jihad iki, Dek. Latihan jihad iki, guys. Lo ya apa? Terus wayahe bar sekolah piye, Bi? Terus wayahe iki gawe tuku parcel piye? Lho, pancen nek niru sunah ngoten. Jadi bener-bener fokus ibadah. Nah, sing gak kuat kan enten iki ya. Justru orang-orang itu nek makate waya riyo banyak-banyak mengumpulkan modal. Modal ke mudik, modal ke nyangoni dulur-dulur sanak famili kerabat, gurung digawe kok weweh. Istilah apa mungkin ya, Pak? Weweh apa anjang sana sih? Weweh nggih? Sami berarti. Weweh, itu Sidoarjo niku jenenge anjang sanah. Nggo panganan nang dulur-dulure nang kerabate, engko anak sing dikongkon cek disangoni. Nek kan disangoni gremeng arek cilik niku. Ngono lho. Niki salah sijine. Akhire golek sangu sing akeh. Niki persiapane soale mboten mateng. Persiapannya mboten mateng. Matengi untuk ketika ya hal-hal semacam itu. Pun. Jadi niki persiapannya cek menang ketika Olimpiade pertandingan final ya Ramadan niki. Kalau nggak ada persiapan akhirnya berulangnya dari tahun ke tahun ya mesti bukan jadi juara pemenang. Wis tim penggembira ngoten mawon lho wis. Ramadan tim penggembira. Bukan tokoh utama lah nek film niku wis figuran-figurannya. Oke, traweh ayo traweh. Ya, tentu. Bukber ayo bukber. Tapi masalah ibadah 10 hari terakhir mboten bisa semaksimal mungkin. Pun niki persiapan nggih. Jadi benar-benar dipersiapkan 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sudah mulai ibadah. Pas Ramadan benar-benar powerful all out. Ibadah tok. Tiada hari tanpa ibadah. Sehingga khatamnya, lihat bagaimana para ulama. Jelas dengan semerap kisah Imam Syafi'i. Sedina ping pindho nek khatam. Sehari dua kali saulan. Berapa? 60. Ada satu kejadian. Satu malam bisa khatam 3 kali. Ini ada ulama nih. Ada ulama niki memiliki semangat saat itu. Bisa menghatamkan Al-Quran 1 malam itu 3 kali. Bayangkan ini. Kok gak nutut ya. Kok nggak masuk akal. Kalau kita sekarang Pak nyontoh ulama-ulama terdahulu koyo gak masuk akal. Bayangkan sebulan bisa 60 kali khatam. Kita bisa khatam 1 kali itu sujud syukur tasyakuran. Walaupun itu digawe bareng-bareng iki lho. Lah sing ngomong ngono Pak yo. Lah tadarusan gawe bareng-bareng tiba khatam pas wae malam-maleman iku sok tasyakuran gawe tumpeng. Padahal wong akeh gropeokan. Harusnya kan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri menghatamkan, lah itu yang luar biasa. Koyok dongeng loh, 60 kali. Ada 30 kali. Berarti 1 hari sekali khatam. Sampai total lah. Mesel sampean mau gak nyambut gawe blas ngoten lho. Sibuk ngapal Quran ket subuh pendak subuh ngono. Iku blangkemen iso teler jenengan iku. Iso drop ngono. Iso katam tapi marine opname. Sakit katam nih, tapi opname Pak. Tapi apa gorokan garing digawe apa maca Quran ae. Wis gak lapo-lapo, wis gak direwo anak, gak direwo bojo, gak nyambut gawe baru sakit niku. Tapi marine ambruk. Wis jelas diinfus niki pisan. Diinfus niku. Yes. Megap lapo masyaallah. Aku ngetes kepingat ngatam Quran sehari sekali yo opo rasane. Gambik cangkem niku garing ya.
Kalau itu sing digedilet, wah wis bisa kebayang. Tapi itu pernah terjadi di zaman-zaman orang terdahulu, saking barokah, karena sudah ada persiapan. Lah ini kisah, ada orang yang ulama ini 3 kali menghatamkan Al-Quran. Jadi kita lupa nama ulamanya. Cuma ketika meninggal dunia, istrinya nangis, Pak, kayak getun gelo. Ditanya sama sahabat yang lain, Mbak Yu, coro bahasan wong bangsal gini ya, Mbak Yu, opo sampe kok nangis sedih tadi tinggal bojo sampean? Gampang wis tak golekno channel ngono, wong bangsal iki. Terus akhirnya duduk perkara ngono aku iki. Saya ini menangis karena betapa semangatnya suamiku ketika berbuat baik dan ketika beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pernah suatu ketika dia itu waktu malam membaca Al-Quran, habis sisa itu sampai khatam. Setelah khatam, beliau mendatangiku. Mendatangiku maksudnya mengajak untuk berhubungan suami istri. Setelah beliau berhubungan suami istri, boten turu, boten tilem. Beliau mandi, kemudian baca Quran lagi sampai khatam. Khatam. Wis khatam, balik mana teng kula. Balik mana teng bojone teng wedok. Kemudian berhubungan lagi suami istri. Wis. Berarti sudah kedua kali. Setelah itu dia mandi lagi, setelah mandi baca Quran lagi. Baca Quran, selesai khatam, balik lagi ke saya, berhubungan suami istri. Pengen telu bro, mana ya. Setelah itu dia mandi, setelah mandi langsung sudah adzan subuh, dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jadi dalam satu malam beliau bisa mendatangiku 3 kali dan juga bisa menghatamkan Quran sebanyak 3 kali. Pengen telu Pak. Ngatamno nih maksudnya pengen telu. Ngatamno bojone ya ping 3. Padha-padha ngatamno ne. Ngatam Quran ya ping 3, ngatamno bojone ping 3. Gak kagak sampean. Salah. Mari ngono, mari maca Quran. Kemudian ke istrinya, mari paling turu geblak wis. Gak kuat maneh wis. Iki sampe ping 3 lho. Bayangno ulama niki. Mana dinalar. Mosok sih, mesti mosok sih. Tapi itu diceritakan di kitab-kitab para ulama nih. Kejadian-kejadian seperti itu. Walaupun itu nggak setiap tahun, pernah sekali waktu gitu loh ya. Pernah terjadi. Karena saking antusiasnya mereka dalam mengisi Ramadan. Bayangno loh Pak. Sewong isok kata pengen telu, agak masuk akal sih. Mungkin malamnya pewanjang Pak. Malamnya pewanjang. Masya Allah. Dan disinilah letak keseriusan mereka karena memang persiapannya matang untuk menyambut Ramadan ini. Karena idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalayatin. Apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Hadis sahih ini Pak, dihasankan Syekh Albani rahimahullah. Kalau di bulan Ramadan itu setan dan penggede-penggedenya yang kelas kakapnya itu diikat dan dirantai, dibelenggu, sehingga mereka nggak bisa memiliki ruang yang celah bebas, terbelenggu. Ini setan-setan ini. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Pintu surga, pintu rahmat dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian ada seorang penyeru yang menyerukan, ya baghiyal khair,
wahai orang yang menginginkan kebaikan, akbil, kemarilah, sambutlah kebaikan ini. Karena di bulan Ramadan ini ditebar oleh Allah berbagai macam bentuk kenikmatan dan keberkahan. Maka sambutlah. Wa ya baghiya syarri aksir. Bagi orang yang ingin melakukan kemaksiatan, berhentilah. Yang melakukan kejelekan, tahanlah di bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam itu ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dan dibebaskan dari neraka ini juga tentu ada ketentuan-ketentuannya. Enggak setiap hamba, enggak. Tapi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan benar-benar menjaga adab dan syarat-syaratnya. Jadi saking banyaknya kebaikan, diseru ya baghiyal khair, ayo semangat. Karena bulan ini semua ditebar kebaikan ini. Wa ya baghiyal khair, wa ya baghiyash syarr aksir. Bahkan kemarin sudah sempat kita sampaikan pula apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, tamannau, bercita-citalah kalian wahai penduduk kubur, berangan-anganlah, la tamannau yauman min Ramadan. Niscaya penduduk kubur itu punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita supaya diberikan kesempatan hidup sehari di bulan Ramadan. Cita-cita penduduk kubur ini. Karena apa? Saking banyaknya rahmat. Dari 12 bulan ini, 1 bulan dicintai oleh Allah tadi. Itu semuanya itu diberikan kesempatan kepada hamba yang punya dosa banyak 11 bulan. Nih, waktunya untuk memohon ampun. Beliau kemudian melanjutkan, ma min du'ain illa masmu'un. Tidak ada doa kecuali pasti didengar oleh Allah. Wala amalin illa marfu'un, dan tidak ada satu amalan pun kecuali pasti akan diangkat oleh Allah ke langit. Wala khairin illa majmu'un, dan tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Wala dararin illa manfu'un, dan tidak ada mara bahaya kecuali pasti akan ditolak. Sehingga kejelekan, bentuk kriminalitas sebenarnya itu sangat menurun di bulan puasa. Disifatinya oleh Ibnu Jauzi dari mulai doa, amal, kebaikan sampai hal yang berbahaya. 4 hal ini. Dari mulai doa, ma min du'ain illa masmu'. Tidak ada doa yang gak akan diterima oleh Allah, pasti diterima. Oleh karenanya perbanyak doa. Dan ada berdoa adalah ibda bin nafsika anta, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kedua orang tua kita, kemudian baru kaum muslimin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dalam surat Ibrahim. Diajarkan doanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya diajarkan ketika memohon kepada Allah. Jangan orang jauh terlebih dahulu, tapi ingat dirinya dulu yang paling butuh. Setelah dirinya baru kedua orang tua. Setelah orang tua baru teman, saudara, kerabat, semuanya, seluruh kaum muslimin. Itu caranya doa. Dan doalah ketika di bulan Ramadan, karena nggak ada yang ditolak. Lebih-lebih lagi dakwatul mar'i bi dzaril ghaibi mustajabatun. Dakwanya orang ya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajabah, gampang dikabulkan.
Setiap inda ra'sihi malakul muwakkal. Di setiap orang ini yang mendoakan itu ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdoa, malaikat mengatakan walaka bimislin. Amin walaka bimislin. Semoga Allah mengabulkan dan engkau mendapatkan hal yang serupa. Doa bidharil ghaib. Diceritakan Abu Darda itu memiliki 365 sahabat yang tidak pernah lepas, selalu didoakan setelah sholat. Dungo. Itu nanti setelah diri sendiri, orang tua, baru teman-temannya. Jadi nek dungo rodok suwe Pak ya. Ojo langsung lamcing. Salam langsung hilang. Dzikir oke lah, gak langsung mari salam, gak langsung hilang sih. Biasa salam, dzikir. Tapi gak dungo. Doa. Makanya ambil waktu-waktu mustajabah. Salah satunya hari Jumat di waktu sore setelah asar, pas udan pisan, pas poso pisan, pas kate buka pisan. Lho, 5 terkumpul niki. Sampe kudu donga sing akeh marang ngono. Wis gak usah ngaji, donga tok marang ngono ya. Lah terkumpul Pak kelima-limanya. Lah waktu-waktu mustajabah itu kan 1 hari Jumat. Ya, 2 setelah asar, 3 indal mator. Indal mator itu ketika hujan, doa-doa itu gampang mustajabah. Ya, indal mator. Kemudian saat ini saat puasa pula. Berpuasa itu juga waktu yang mustajabah. Dan yang kelima adalah menjelang berbuka. Salah satu la taruddu da'watahum. Ada 3 doa tempat yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watus shaimi indal fitri. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka nggak akan tertolak. Nah, jadi keutamaan itu luar biasa kok. Pas udan, pas dino Jumat, mari asar pisan kate buka pas poso Ramadan. Gampang asline. Wis sampean njaluk sing akeh. Pokok ojo njaluk sing macem-macem. Kuatir bapak-bapak iku muntang-mentang waktu mustajabah njaluke lho, kuatirku sing macem-macem. Dudu sak macem. Tapi sing macem-macem wis awas fitnah iki lho. Aja kuatir masih ibuke ya duwe donga ya ditolak balak ya kan Pak. Kuat-kuatan saiki ngono. Sing lanang ndongane ngono, sing wedok ndongane nolak. Kuat-kuatan wis luwih khusyuk. Aduh. Anggite ya, gak ndongakno pisan emak ya. Ini yang pertama, ma min du'ain illa masmu. Yang pertama ya, tidak ada doa kecuali akan didengarkan oleh Allah. Wala amalin illa marfu'. Tidak ada satu amalan pun kecuali akan diangkat oleh Allah. Mau membaca Al-Quran, bersedekah, takjil apapun bentuknya, membantu meringankan beban orang lain, akan diangkat oleh Allah. Ditulis, disaksikan para malaikat ketika di bulan Ramadan. Jadi gampang diterima lah ibadah nih Pak. Amal itu gampang diterima. Soalnya jarang tendensi nih puasa nih. Beda dengan di waktu-waktu yang lain. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Banyak beramal. Wala khairin illa majmu'. Yang ketiga, tidaklah ada satupun kebaikan melainkan pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Satu tasbih akan dihitung 100 kali lipat. Satu tasbih ya. Jadi subhanallah tok nih, subhanallah. Belum alhamdulillah, Allahu Akbar, dilipat gandakan. Tapi ya ono konsekuensi nih. Jika kebaikan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah bentuk pahalanya, maka dosa dan maksiat juga akan dilipat gandakan. Karena apa? Gak bisa menghormati bulan yang mulia. Bulan dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi harus kita menjauhi bentuk dosa dan maksiat.
Baru yang ketiga, wala dororin illa madfu'un. Tidak ada mara bahaya malapetaka kecuali akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia ditolak, kadang dia gak ditolak. Tergantung keimanan masing-masing. Kemarin yo ada, termasuk ada di sana itu sepeda motor wis kate dicolong, Pak. Wis kunci tene mlebu bleng, enggak ada orang yang tahu. Pas diongkek del ternyata kunci tene sing cuklek yang patah, sehingga sepeda selamat. Soalnya pas bulan poso cek dilindungi karo Allah. Tapi yo ono yo Pak, nggih wonten sepeda motor sing ilang barengan ngoten lho. Yo ono sing kalunge dijambret tetep. Tapi nek sampean dadi wong sing bener-bener mendekatkan diri kepada Allah, akan dijauhkan mara bahaya itu. Dijauhkan. Kalaupun kena, itu bentuk ujian, teguran dari Allah. Mungkin kitanya ini kurang fokus ibadah, sehingga lo coba dunyone ta jupuke. Jadi inilah sesuatu yang disifati oleh Ibnul Jauzi ketika bulan Ramadan dengan ungkapan tadi. Tidak ada doa yang tidak akan dikabulkan, selalu didengar. Tidak ada amalan yang kecuali diangkat ke langit, dan tidak ada kebaikan kecuali pasti akan dilipat gandakan, dan keburukan, mara bahaya itu akan tertolak dan terhindarkan di bulan Ramadan. Karena apa mau? Setane mau wis dicancang, dibelenggu, sehingga tingkat kejahatan harusnya lebih rendah dan minim. Nek bulan puasa kok masih banyak tindakan kriminal, berarti menunjukkan orang ini keimanannya sangat lemah. Terus gak memperdulikan puasa, tidak menghormati bulan puasa, dosane double. Sini ki gak iso disalahno setane, Pak. Setane wis dibelenggu di penjara nang kerangkeng aman. Tapi ya aku mau, Pak, sing gede-gede, sing cilik-cilik, sing belajaran dadi setan, iku sik terus muter-muter. Setan belajaran alias setan magang jare wong-wong. Setan magang ngene. Lho sampeyan nek kena godho setan magang, emosi muring-muring, iku nandakno keimanan sampeyan ku keimanan apa, Pak ya, ngono. Makanya ojo sampai muring-muring dalam bulan Ramadan ini. Badi kudu anake, badi kudu bojone kudu sabar. Ojo sampai tarung, ojo sampai tengkar. Soalnya setan sing super wis dibelenggu kari setan magang. Lah kok kena pisan sing setan magang? Berarti sampeyane ae wis gak hebat ya. Wong sik PKL lho, Pak, sik drudukan ngomong gudhe iku sik antara maju mundur. Maju mundur, saya tak coba kena, ya tambah seneng setane. Berhasil iki, diangkat dari PNS. Setane wis duduk magang maneh wisan. Karyawan tetap. Saulan iki, Pak, asline iki perekrutan setan nih. Jadi setan-setan sing magang ku dites iki, disebarno. Soale apa? Gembong-gembonge dibelenggu, dicancang. Laporan kabeh ini, Pak, didelok ya. Pokok sing lulus langsung direkrut jadi karyawan setan tetap. Saiki golek akeh-akeh iki, Pak. Akeh ngene iki. Manjo sampai sampeyan niku tergoda, terbujuk rayu dengan provokasi setan-setan sing magang. Rugi wis. Kate emosi muring-muring rugi. Ono apa-apa langsung dieling-eling, Pak. Kate muring-muring, ono setan magang liwat ngono. Sekati reken wis. Cek diangkat tadi asli setan kok, Pak. Tambah nemen, Pak. Nih loh. Jadi semuanya ditunjukkan betapa luar biasanya kesempatan seseorang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan.
betapa mulianya, sehingga bentuk kebaikan semua dilipat gandakan oleh Allah dan dosa mudah diampuni. Makanya rohima anfu abdin, sungguh celaka dan merugi bagi seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, dilakukan ibadahnya tapi falam yukfar lahu, dia belum mendapatkan ampunan dan berlalu begitu saja Ramadannya. Itu rugi sak rugi nih. Jenengan niki fokus walaupun ibadah Ramadan dengan sholat tarawih, malam Lailatul Qadar, sedekah, infak, buka bersama dan lain sebagainya. Intinya tujuannya iku ben oleh ampunan, ngoten lho Pak. Kudu oleh ampunan, iki yang harus dipegang erat. Pokoknya bulan Ramadan aku kudu menang musuh setan, menang musuh syahwat. Makanya jadi sebut hari kemenangan. Karena selama 1 bulan kita belajar latihan untuk mengontrol emosi, mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan setan. Nek gak mudah terprovokasi sehingga dia mendapatkan ampunan, berarti dia juara pemenangnya. Ketika hari raya Idul Fitri baru boleh bersenang-senang dia, karena hari kemenangan. Ada sampean sik muring-muringan, sik emosian, sik gorong iso maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah, belum jadi pemenang. Nggak layak untuk riyoyoan. Durung oleh. Riyoyoan kanggo musik menang. Nah, kita masih dalam bentuk latihan di bulan Ramadan ini. Endingnya, tujuan akhirnya biar dapat ampunan. Oleh semuanya puasa, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam Lailatul Qadar bidambi, semuanya dosanya diampuni sampai ketemu malam Lailatul Qadar. Apa yang harus didoa atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika kami berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Diajarkan doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya iki dongane. Minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek sampean gak iso tobat, gak iso istighfar, berarti sampean rugi. Ya. Kudu sabar, Pak, sabar. Ngoten. Latihan sabar itu nih. Itu iklan, Pak. Latihan bener-bener loh. Jadi bulan Ramadan ini nggak boleh misalkan cuma sekedar hanya 1 bulan kemudian setelahnya lepas, nggak mau mengontrol emosinya. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang sudah diperuntukkan Allah kepada hambanya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya, karena manusia dalam 11 bulan ini banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan dosa dan maksiat, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka 11 bulan yang kita melakukan salah itu, Allah memberikan kesempatan. Ini loh waktunya, di bulan Ramadan kalian harus meraih ampunan. Mau nggak mau pokoknya harus dapat ampunan, nggak boleh ditawar-menawar. Sehingga Allah mudahkan pintu surga dan rahmat dibuka. Maksudnya apa? Ben semangat melakukan kebaikan. Setane lho wis dibelenggu. Ayo alasan apa maneh engko nek Ramadan gak melakukan ketaatan. Pintu neraka ditutup. Ben apa? Cek iso menghindari kemaksiatan. Cek fokus untuk meraih ampunan. Kelop amal kebaikan kuwabe. Tapi kemudian pertanyaannya, ketika seseorang mengetahui, ngerti dan paham bahwa nilai pahala yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, apakah semuanya mampu untuk melaksanakannya? Kalau mau Quran
iku apik katamno ping 3 wae lah sak wulan. Apakah semua bisa menghafal Al-Quran? Belum tentu bisa. Iku loh, Nabi mencontohkan untuk iktikaf 10 hari terakhir. Wis nang tenda tok. Roh niku apik, roh sunah Nabi. Apakah semuanya mampu melaksanakannya? Nggih mboten. Enggak semuanya bisa untuk mengamalkan. Karena semua itu dinilai dari bentuk keimanan dan keyakinan seorang masing-masing. Makanya tadi disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iman yakin baru iso. Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Nasihate, ya bunayya, hai anakku, al amalu la yustata'u illa bil yakin. Amal itu tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan yakin. Walaupun tahu iku api, tapi orangnya enggak yakin, gak iso budal Pak, gak iso berangkat. Wis ero nek sedekah iku dilipat gandakan 70 700. Sing sedekah piro? Ngono lho Pak ya. Gak akeh gak. Ero zakat iku ero ngene api-api wis paham kabeh. Sing ikhlas Pak, iki lho poso, nilai pahalane dilipat gandakan. Iya tapi pegel ya ngono lho. Oh jenenge poso Ramadan kok. Gak kabeh wong. Wa ya bunaya al amalu la istata'u illa bil yakin. Wa man yatufu yaqinuhu yatufu amaluhu. Barang siapa yang lemah keyakinannya, maka lemah pula amalannya. Iki lho Pak sing garana perkara iki. Tak ro kabeh ya. Memberikan makan iku yo palane gede. Salat tarawih palane gede. Poso palane gede. Tapi ternyata gak kabeh wong iso melakukan hal itu. Ngerambut masjid musala iku palane gede, tapi wong sing bener peduli Allah iku gak kabeh. 1 2 3 4 5 mentok ngono ya. Liyane tim hore, tim penggembira. Tapi sing negeni ya wong 1 2 3 apik punane wis. Ero sapa sing bangun masjid dibangun nanti di surga. Nah, tapi gak iso kabeh Pak ini Pak. Gak iso kabeh. Hanya orang yang memiliki keimanan. Hanya orang yang kekuatan keyakinannya yang sangat kuat dan kokoh. Yang dibentuk dengan dalil dari Al-Qur'an, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal itu adalah untuk dirinya sendiri. Dong ini kilo kadang-kadang kan ya gak kuat, nek gak yakin. Ro misalnya musola masjid kotor, ya gak nyapuin. Sopo sih wae piket nyapu? Sopo iki tukang bersih. Padahal lek sampeyan gelem nyapu, pahalane ya sampeyan pek dhewe. Man amila sholihan, barang siapa melakukan kebaikan, maka balike nang awake dhewe. Duduk masjid duduk takmire. Salah bang depan ngono niku Pak. Lah yakin semacam ini harus dibentuk. Innallaha la napa Pak? Sesungguhnya Allah itu la yudayyu ajral muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat kebaikan. Kudu diimani, kudu diyakini. Nek gak ngene sampe mesti hitungan ketika melakukan kebaikan. Hitungan, iri ambek liyane. Kenaan iko. Padahal balike apike kuwabe nang awake dhewe. Sampai-sampai kan ngerti, ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhilu ala muslim. Rasa senang, rasa bahagia yang kamu berikan kepada saudaramu. Kemudian wataksifu anhu kurbatan, bisa menyingkirkan gangguan atau bisa mengentaskan kesusahannya. Watatruhu anhu ju'an, bisa menghilangkan rasa laparnya. Watakdi anhu dainan,
dan juga bisa melunaskan hutangnya. Iki amalan api loh Pak, iki Pak. Amalan api ya siji memberikan rasa senang bahagia kepada saudaranya, loro iso mengentas kesusahan, telu ngelunasi utang, ngutangi dianggap lunas, papat menghilangkan rasa lapar. Iki apik kabeh. Amalan sing paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira iso kabeh ta wong nglakoni ngoten niku. Sitok iku lho sing angel. Nek pas nglunasno utang. Kalau ngaji utang, teng ubalan, gak tutup Pak, soalnya dawa. Kalau warah, wong nek di utang iku iso dadi wong sakti ndadakan. Oh, nah. Lah temenan Pak. Ilmu ladune metu. Salah sejenis ilmune Sri Angin, 1000 bayangan. Iku ilmu tok iku Pak. Menghilangkan jejak. Lho iku ilmu-ilmune. Si Angin iku Pak ya moro plas ilang. Ketok aku menang pojok ngono, sret. Sampai noleh titik ilang pisan Pak. Lah ngono to. Wis sakti ndadaan, ilmu ladune metu. Ku bahas kebaikan-kebaikan. Belum tentu kita mampu melaksanakannya. Kalau tanpa didahului, tanpa diiringi dengan yakin. Kudu yakin. Memaafkan kesalahan orang lain pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kudu yakin. Dari sifat maaf ini aja, ini berat. Dan ini kebaikan ada. Ya bunayya, al-amalu la yastuta'u illa bil yakin. Hei anakku, nasihatnya enak. Amal itu tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan keyakinan. Mana orang-orang mukmin itu yakin dengan janji Allah. Nek wis yakin, Mbak, sampai mengorbankan nyawanya untuk jihad fisabilillah, berangkat mereka. Wis gak mikir anak, gak mikir bojo, gak mikir sawah ladang, gak mikir perniagaan, gak mikir bisnis. Yakin Allah tujuan utamanya. Loh, yakin itu Pak. Sehingga yang membedakan amalan para sahabat, walaupun titik la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku, karena seandainya mereka atau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai mereka cuma satu mud, bersedekah dengan satu mud. Apa yang membedakan? Hati ini Pak, yakini beto. Kene infak sak gunung Uhud, tapi sik butuh pencitraan. Dokumentasi tes. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berinfak sebesar gunung Uhud. Viral Pak sampean Pak. Langsung follower naik pol. Viewer langsung wis. Belum bisa seperti para sahabat. Keyakinan dalam hatinya itu loh Pak, sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga ketika ada perintah, wis gak tahu rewel, gak tahu mikir aneh-aneh. Sami'na wa ta'na, wis ngono tok wae. Lah nek adung iman dikatakan kepada mereka dalam surat Ali Imran 92 melakukan kebaikan ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan dunia akhirat sampai kalian mau menginfakkan harta dari apa yang kalian cintai. Infaknya tolak ukurnya yang paling dicintai. Abu Talha krungu ayat niki mudun, langsung menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung nih Pak. Ya Rasulullah, aku mendengar ayat ini turun yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan albir sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Namanya kebun kurma Bairuha yang berada di sisi masjid sing koyo ono air telagai sing enak adem digawe ngayup, kurmane ya enak. Nah, iki harta sing paling dicintai, Pak. Zaman dulu tolak ukurnya seorang sultan iku nek wis duwe kebun kurma. Sultan termasuk botol, termasuk deretan sultan. Sing paling disenengi iku mau kebun kurma Bairuha. Langsung diserahkan fi sabilillah. Sing paling disenengi, Pak. Iki sahabat wis gak tau mikir ado. Soale ya yakin. Nek yakin kula pas sedaya kan tarik ulur maju mundur. Kadang-kadang nang ati wis kepengin ngleboni kotak 1.000 ngono ya, sret. Kliwatan titik ngono ae. Wis beda niate. 50.000 ta 100 sih. Tak delok ketok wis akeh sing nglebono kotake. Lho, didol sak akeh-akeh. Wis paling 50.000 cukup paling. Kadang duwe satu niatan pertama iku, Pak. Nek tertunda, engko gare goyang, setan mlebu. Misalnya nang lampu merah sret, ono wong dodol kacang wis tuwek ngono. Tak tebase kabeh rek umpamane ya ono paling 100.000 lah iki. Lho niku gak moro-moro kacange. Boleh wuro. Terus kasih dois ngono. Soale gak moro ya babane wis duduk rezekine. Wis niat Pak langsung. Pak mriki. Langsung tak tebas kabeh kacange. Kate ngenteni lintasan kedua, lintasan ketiga iku mesti diganggu setan, diojo-ojoki. Sampai lapo ya Pak yo. Nek pas nit pertama, wis langsung laksana. Ojo ditunda-tunda. Nek ditunda, jale kan yo rezeki Bu ya iya. Ayo kok digawe anu bangun musala ya kok sakmene kan kok kena gawe. Iya wis. Ya kok ya wis. Tertunda, sret tertunda. Pas wayahe anak bayar sekolah. Ya apa kira-kira? Ya bar sekolah dhisik oh ya penting ya iki ya ngono. Wis jangan rezeki maneh ayo digawe bangun musala. Wis kate tertunda, hilang wisan kesempatan emasnya. Nah sahabat nggak mau seperti itu. Ketika nit iki sing mana senengi langsung wis ben gak etok mau moto. Iki Abu Thalha. Abdullah bin Umar ganti. Setiap kali dia memiliki barang sing apik yang bisa melalaikan dirinya, langsung dapat apa? Fisabilillah wis. Moro-moro HP iki lho aku sowan nang HP iki rek ngono. Saya senengi dilus-lus, dilap-lap sampai beset. Pokoke wis aja sampe tisu iku bendino, tisu kering, tisu basah. Dadi ono pirang sesi ngresiki HP ini. Lho kan paling seneng toh, Pak. Ternyata itu melalaikan. Maka saat itu pula Abdullah bin Umar akan menginfakkan barang tersebut. Opo ae? Sing disenengi sing sampai melalaikan. Kan kadang ono toh, Pak. Uang pun duwe sepeda perang, sing biasa gawe dina Minggu sepedaan bareng ngontel iki lho. Sing digawe kotak nang pinggire, digawe garuda nang ngarepe. Kan aku dilus sampai nggo wilap ngono ya. Iki sing paling disenengi. Nek iku jaman kena Nabi Ibnu Umar. Iki melalaikan iki wis tak sedekahno fi sabilillah. Ono HP, ono jam tangan, ono apa ae. Oh baju ki tak senengi. Fisabilillah. Soalnya yakin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yakin Pak, mesti iso nglakoni, mesti iso amal. Makanya kan Nabi Sulaiman itu pernah seneng jenenge jaran, pol senenge. Sampai melalaikan dia untuk tidak dzikir sore kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa, waduh, gara-gara kuda ini melalaikanku untuk berzikir kepada Allah. Karena ini adalah sesuatu yang paling dicintai, paling disenangi. Langsung disembelih, dibagi-bagi untuk fi sabilillah. Ngoten Bapak. Kalau hal itu melalaikan HP-an terus sampai lalai, lu wis adan. Yes, fi sabilillah.
Nah kan keyakinan kita kan belum sampai ke situ toh, Pak. Cek dereng mangkane. Nek sahabat biyen niku wis koyo dene ya apa ya? Langsung diamal kok terus ngene niku lho, koyo dongeng, koyo dongeng. Jadi melihat sesuatu kalau itu memang yang dicintai, disenangi, justru malah sedekahkan. Makanya amal itu gak bakal iso tanpa keyakinan itu ada. Anu wong sing iso infak gowede, berarti keyakinan nang Allah ya gowede. Karena dia yakin gak bakal kurang. Maghrib teng bangsal iki benten kali Sidoarjo apa sami, Pak? Sami nggih. Penek Mojokerto mundur soalnya kan ngulon, Pak. Sidoarjo nok wetan. Sidoarjo kan ngulon mundur. Berarti sami nggih, berarti dilungkas munan nggih ya. Nggih dilungkas berarti. Penek beda, berarti jam 6 monggo. Ngaji terus berarti ini. Yakin itu paling penting oke. Bondone amal itu tuh yakin. Kalau sing delok nek yakin didelok Allah, dinilai Allah, dibalas Allah, tetep ae amal. Ono sing delok ataupun gak ada yang melihat, dia akan tetap beramal. Maka keyakinan lemah, amalnya pun juga lemah. Nah, lemah, akhirnya kumang lho Pak senjatane. Maca Quran dilu wis ngantuk, moto panas, moro pedes, moro pegel. Soale atine Pak ngono. Teko atine. Lah ngomong wis yakin ku kuat aku iki ngaji Al-Qur'an. Ket isuk mari subuh sampai duhur. Mumpung prei kan misale Sabtu Minggu prei wis tak gawe maca Quran tok Dik. Aja ganggu aku. Anak sampai ramut yo. Pokoknya waktu ku subuh sampai duhur tak mau Quran sak ngapali. Wes luar biasa. Saya aku yakin. Cari bojone nggak yakin. Aku yakin kok bisa menegak kuat. Aku sampean, aku yo yakin. Sepodo yakin ya akhirnya. Akhirnya beda keyakinan. Antara suami dan istri beda keyakinan. Yakinnya beda nih. Soalnya bojone paling paham, paling ngerti. Alah bojo gue 5 menit pertama semangat, 10 menit oke sih kuat, 1 jam mulai bisa 2 jam moro-moro Qur'ane ditutup nang raine ngene Pak. Wes kenger bisa. Nah bener loh Pak. Sekarang yang tinggal membedakan itu adalah keyakinan itu. Sampai sakit memupuk keyakinan, amal itu jalan. Kenapa kadang orang itu berpangku tangan? Harusnya orang mukmin itu benar-benar ya syuddu ba'duhum ba'dha. Kadang-kadang kurang yakin ini gitu. Ayo apa caranya ini ben rame, ya apa caranya ini ben semangat, ya apa bareng-bareng Masya Allah. Guyub. Tanya situ orang sing lemah, situ sing asal-asal. Oh, berarti persiapan ini Pak. Siap-siap mawon men ingatan. Waduh soalnya tinggal jam 17 lebih maghribnya mriki 39. Masih ada waktu 7 menit. Napa ngoten sing tanya jawab ta? Nek boten pating siap-siap ditoto-toto mawon untuk persiapan untuk buka bersama, dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat, menjadi bekal kita semakin semangat dalam menyambut dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.